Pemirsa, sudah 2 bulan berturut-turut Indonesia alami deflasi di awal tahun 2025 ini. Bagaimana membaca gejala ini terutama dalam upaya mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di tahun ini. Di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini, sudah cukupkah kebijakan strategis yang disiapkan pemerintah? Lalu bagaimana proyeksi kinerja ekonomi untuk triwulan pertama tahun ini hingga akhir tahun nanti, serta rekomendasi strategi yang tepat? Kita akan langsung berbincang-bincang bersama dengan Kepala Ekonomi Bank Permata, Joshua Pardede. Selamat sore, Pak Joshua. Selamat sore, Mbak Kania. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Pak Joshua, tadi kita sudah dengarkan penjelasan dari BPS sejak awal tahun kita lihat, tapi indeks harga konsumen ini kan terus mengalami deflasi. Bahkan di bulan Februari ini dikatakan mencatatkan deflasi year on year pertama sepanjang 25 tahun terakhir sebesar 0,09%. Ada beberapa hal, antara lain karena diskon tarif listrik. Ini sebenarnya sinyal bagus atau tidak dalam upaya untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi di tahun ini? Ya, semestinya kalau kita melihat karena penyebabnya adalah lebih karena dari sisi faktor supply ya, inflasinya, yakni karena pemerintah tetap memberlakukan diskon listrik sekalipun pemerintah tidak jadi quote unquote ya menaikkan tarif PPN di akhir tahun lalu. Namun dampaknya kita melihat bahwa dari tingkat deflasi tahunan tersebut ini menunjukkan bahwa mestinya daya beli masyarakat harusnya bisa lebih meningkat ya, karena mempertimbangkan bahwa kenaikan UMP tahun ini pun juga naiknya sekitar 6,5%. Jadi kalau kita melihat dengan kenaikan UMP 6,5% dan juga tadi tingkat IHK ataupun indeks harga konsumennya ini mengalami deflasi secara tahunan, tapi ini juga kami melihatnya masih sementara ya, karena kalau sekiranya pemerintah tidak hanya memberlakukan diskon listriknya selama 2 bulan, artinya nanti di bulan Maretnya ataupun mungkin paling lambat di bulan Aprilnya ini akan kembali normal lagi. Sehingga sebenarnya ini bukan berarti tanda-tanda adanya pelemahan yang signifikan, karena kalau kita melihat data yang sama juga ataupun yang dirilis juga di hari ini seperti PMI Manufacturing justru malah mencatatkan tren meningkat ya dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan masih dalam fase yang ekspansif. Sehingga sekalipun memang datanya cenderung mix ya, data indeks IHK-nya mengalami deflasi tahunan dan juga PMI-nya masih dalam fase ekspansif, tapi kami melihat bahwa potensi pertumbuhan ekonomi setidaknya di tahun ini masih akan berkisar 5%, karena kita juga perlu ingat bahwa tekanan pertumbuhan ekonomi di tahun lalu itu masih ada faktor dari El Nino, dan itu faktor El Nino tersebut ini mudah-mudahan ini tidak akan kita hadapi lagi di tahun ini, sehingga itu harapannya akan menjadi low base ya untuk pertumbuhan ekonomi di tahun ini. Oke, jadi secara fundamental ekonomi Indonesia masih aman. Proyeksinya untuk sampai dengan triwulan pertama tahun ini seperti apa kira-kira kinerjanya? Ya, tentu kami melihat bahwa sekalipun memang ada tetap potensi pertumbuhan di kisaran 5 sampai dengan 5,1%, namun juga kita perlu mencermati yang tadi juga sudah disampaikan bahwa ada tren misalkan PHK di berbagai industri manufaktur. Lalu juga masih kita melihat bahwa indikasi dari tahun lalu ataupun mungkin 2 tahun terakhir ini, indikasi perlambatan ataupun penurunan daya beli kelas menengah. Sehingga memang ini ada 2 hal yang harus kita lihat, potensi memang masih tetap membaik. Namun tentunya tadi ada beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh perekonomian kita di tahun ini. Belum lagi juga kita melihat bahwa tantangan dari global ya, dari sisi bagaimana pemerintah ataupun ekonomi kita bisa meningkatkan kinerja ekspornya di tengah gejolak perang dagang ataupun tarif impor yang sudah digadang-gadangkan oleh Presiden Trump dalam 2 bulan terakhir ini, sehingga tentunya ini memberikan tantangan cukup berarti. Namun kami tetap melihat bahwa dari sisi struktur ekonomi kita, konsumsi rumah tangga dan juga investasi (PMTB) ini masih menjadi 2 pendorong utama di tahun ini, sehingga kami tetap melihat sekalipun memang ada tantangan di sana, namun dengan kondisi fundamental ekonomi kita yang tetap baik dan juga harapannya beberapa kebijakan ya, insentif kebijakan seperti diskon listrik ya, ini sudah berjalan 2 bulan terakhir ini, harapannya ini bisa memberikan dampak positif juga buat perekonomian di tahun ini. Oke. Lalu bagaimana Anda mengevaluasi sejumlah kebijakan fiskal kemudian juga moneternya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi untuk tahun ini?
kalau dari sisi fiskal sekalipun memang seolah-olah memang ada dampak yang negatif ya dari dalam hal penghematan. Namun yang kita perlu cermati adalah selama belum ada pemangkasan dari sisi total belanja pemerintah dalam yang tercantum dalam APBN 2025, artinya sebenarnya kata yang lebih tepat adalah realokasi. Ya, ada sektor-sektor yang tentunya akan mendapatkan tambahan ya anggaran, namun ada sektor-sektor ataupun pos-pos anggaran yang akan dirugikan karena akan ada pemangkasan di sana. Namun kalau kita melihat dari sisi fiskalnya, ya kami tetap melihat bahwa fiskal di tahun ini tetap akan mengalami ekspansif, ya sekalipun memang tentunya batasan-batasan defisit fiskalnya akan tetap dijaga dan juga prioritas pemerintah pun juga sudah difokuskan ya pada misalkan terkait dengan makan bergizi gratis, program perumahan dan juga hilirisasi, sehingga kami tetap melihat bahwa fiskal akan tetap ekspansif. Lalu kalau kita lihat dari sisi moneternya, Bank Indonesia juga sudah memangkas suku bunganya di bulan Januari yang lalu, dan kami tetap melihat memang dengan kondisi inflasi 2 bulan terakhir ini mengalami ataupun kondisinya memang masih terkendali, namun concern atau fokus dari Bank Indonesia tetap perlu juga mempertimbangkan bagaimana perkembangan nilai tukar rupiah, yang dimana kita ketahui bersama bahwa di belakangan ini rupiah cenderung bergerak di level 16.500, sehingga memang ruang-ruang penurunan suku bunga BI lebih lanjut itu relatif lebih terbatas. Namun sekiranya tekanan terhadap rupiah ini bisa berangsur-angsur pulih ataupun mulai mereda, dan ini pun juga kami berharap dengan adanya kebijakan kewajiban parkir DHE yang juga sudah berlaku, sudah efektif per 1 Maret 2025 ini pun juga diharapkan akan bisa meningkatkan tadi dukungan positif ya pada suplai dolar ataupun suplai falas, sehingga ini pun juga diharapkan tetap bisa memberikan ruang penurunan suku bunga bagi Bank Indonesia. Sehingga kombinasi dari ekspansif fiskal dan juga moneter yang masih tetap akomodatif, sehingga ini pun juga menjadi salah satu dorongan ya di support buat perekonomian kita di tahun ini, sehingga setidaknya pertumbuhan ekonomi masih akan bisa bertumbuh di kisaran 5%. Oke. Kalau kita melihat perkembangan rupiah, tadi ada sempat mengungkit soal kebijakan DHE yang memang sudah dan baru mulai diterapkan pada bulan Maret ini, akan seberapa kuat menopang agar rupiah bisa kembali lebih perkasa paling tidak. Kalau kita melihat kan kemarin sempat juga ada yang mengkhawatirkan ini rupiah bisa sampai menyentuh level 17.000 begitu. Akankah skenario itu terjadi atau kira-kira apa yang akan membuat skenario itu kemungkinan besar tidak akan terjadi? Menurut pandangan kami memang untuk proyeksi rupiah di tahun ini agak cukup berat ya, ataupun cukup unpredictable, mengingat kita ketahui bersama bahwa kebijakan yang nanti akan diterapkan oleh Presiden Trump ataupun pemerintah Amerika Serikat ini akan sangat menentukan kondisi perkembangan ataupun dinamika di pasar keuangan global, terutama dari sisi bagaimana pergerakan dari dolar Amerika Serikat secara global. Namun yang perlu kita cermati adalah dampak dari kebijakan DHE tersebut. Inisiatif dari pemerintah adalah yang sebelumnya kewajiban parkir DHE selama ini diwajibkan sekitar 30%-nya selama 3 bulan, dan ini akan diwajibkan sebesar 100% selama 12 bulan ke depan. Sehingga harapannya ini akan bisa meningkatkan suplai falas ataupun dolar di dalam negeri. Sehingga yang sebelumnya suplai falas ini hanya mengandalkan misalkan aliran modal asing ataupun investor asing, namun pemerintah mencoba untuk mengandalkan suplai falas ini dari para eksportir. Sehingga diharapkan dengan adanya kebijakan DHE ini pun juga dapat bisa membatasi ruang-ruang pelemahan bagi rupiah ke depannya, khususnya karena tadi tantangannya yang tadi kami sampaikan bahwa terkait dengan kebijakan tarif impor dari pemerintah Amerika Serikat ini masih akan terus berlanjut. Seperti kita ambil contoh misalkan minggu lalu di hari Kamis, hari Jumatnya, ini tekanan terhadap pasar keuangan global ini masih terjadi karena pemerintah Amerika Serikat mengancam akan memberlakukan juga tarif impor pada produk-produk dari Eropa. Sehingga tentunya ini kami melihat bahwa kebijakan DHE ini diharapkan akan bisa membatasi ataupun meredam ya, karena kalau kita lihat pemerintah sendiri memperkirakan bahwa ada tambahan sekitar 80 miliar US dollar ya, itu kalau kita melihat dalam skenario optimisnya
let's say kita bilang 40 sampai dengan 50 billion saja yang masuk, tentunya ini pun juga cukup banyak ya, karena melihat bahwa di tahun lalu sendiri peningkatan cadef kita itu tidak sebesar itu, sehingga mestinya ini akan bisa memberikan dampak yang signifikan ataupun bisa membatasi ruang-ruang pelemahan bagi rupiah, sehingga rupiah diharapkan akan tetap stabil di level-level fundamentalnya. Oke, level fundamental, apakah kita bisa melihat misalnya kembali lagi di bawah 16.000, apakah mungkin? Harapannya level tersebut mungkin bisa kita lihat di akhir tahun ya, sekiranya kalau sesuai dengan perkiraan bahwa Fed masih tetap membuka peluang untuk memangkas suku bunganya 2 kali tahun ini khususnya di semester kedua, dan juga tekanan dari kebijakan tarif impor dari Amerika pun juga mulai mereda. Saya pikir dengan potensi keberhasilan dari kebijakan DHE, tentunya kami melihat bahwa ruang-ruang penguatan dari nilai tukar rupiah ini akan terus berlanjut. Meskipun memang kita perlu menyadari juga bahwa tekanan di pasar saham, ya misalkan di bulan lalu ini cukup berat ya, di mana investor asing membukukan net sale sekitar 1,11 billion US dollar, dan ini tentunya dipengaruhi juga oleh berbagai perkembangan yang ada di dalam negeri juga. Oke, baik. Kembali lagi ke soal proyeksi pertumbuhan sampai dengan akhir tahun kalau begitu Pak Joshua. Apa faktor yang akan menentukan keberhasilannya paling tidak untuk mencapai target 5,2%? Karena kita tahu bahwa pemerintahan ini kan sebenarnya mengejar target 8%. Langkah apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi paling tidak tetap stabil, inklusif? Yang perlu dipastikan adalah bagaimana pemerintah memastikan bahwa konsumsi masyarakat kelas menengah ini diharapkan bisa pulih di tahun ini. Ya, sekalipun memang tentunya ini menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah, ya khususnya pemerintahan baru, namun diharapkan pemerintah dengan berbagai proyek-proyek yang diharapkan bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, ini dapat bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi khususnya kelas menengah, dan juga bisa meningkatkan fasilitas umum ataupun untuk bisa meningkatkan kesejahteraan dari sisi kelas menengah. Dan juga yang terpenting adalah yang kedua adalah bagaimana dari sisi motor penggerak kedua, yakni adalah investasi ataupun PMTB, ini pun juga pemerintah perlu tetap mendorong dengan menjaga iklim investasi, dengan juga menjaga agar meyakinkan investor bahwa kepastian hukum, kepastian dari regulasi dari pemerintah ini tetap berlanjut dan tetap berlangsung. Dan kita berharap bahwa pemerintah ini akan terus konsisten ya dalam hal terkait dengan peraturan, regulasi. Karena kita ketahui bersama bahwa salah satu faktor yang menjadi penghambat investasi adalah inkonsistensi dari kebijakan pemerintah di setiap negara. Ya, kalau negara dengan inkonsistensinya tinggi, tentunya investor pun juga akan akan memilih negara-negara yang lebih ramah investasi ataupun yang kepastian hukum dan juga kepastian regulasinya lebih tinggi. Sehingga oleh sebab itu makanya di sisa tahun ini pemerintah memiliki PR yang berat, namun saya meyakini bahwa pemerintah dapat bisa, apalagi dengan berbagai program-program kebijakan seperti Danantara, Bank Emas, lalu kebijakan DHE yang sudah dikeluarkan, ini diharapkan bisa menjadikan dorongan positif, tentunya tanpa melupakan juga ya reformasi struktural ya dalam hal perizinan, ya dalam hal proses-proses regulasi. Ini juga harus tetap diprioritaskan karena itu menjadi kunci untuk bisa kita menarik investasi, khususnya kalau kita mengambil momentum perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Karena kalau kita lihat di tahun 2018-2019 pada saat perang dagang 1.1.0, ini banyak investasi dari China ini masuk ke Vietnam. Namun kalau kita bisa mengoptimalkan, menunjukkan pada investor bahwa reformasi struktural sudah kita lakukan dengan baik, harapannya momentum investasi relokasi dari perusahaan-perusahaan China ini akan bisa kita maksimalkan untuk dapat masuk ke Indonesia. Oke, baik. Jadi dua motor pertumbuhan yang bisa diharapkan itu adalah konsumsi dan investasi begitu. Tadi catatannya seperti itu ya berarti ya Pak Joshua. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.